Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang kami hormati, Ketua Departemen Media dan Informasi Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang kami hormati, pemateri kita siang hari ini, Saudara Ali Rahmat Putra, dan yang teristimewa peserta pelatihan desain biodesign dengan tema Upgrade Your CV with Creative Design siang hari ini. Puji syukur, marilah kita tekan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara biodesign dengan tema Upgrade Your CV with Creative Design. Shalawat beriringkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Quran diturunkan di muka bumi sebagai pedoman umat manusia. Kepada Saudara Abrar Abid Mahendra, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للسوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata sambutan oleh Koordinator Media dan Informasi Mabio FMIPA UNAN kepada Yuda Oprianda. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni dan rekan-rekan semua.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Dauni dan rekan-rekan semua, terutama kepada Ketua Himabio FMI Paunan dan juga dari pemateri dari biodesain kita, yaitu Uda Ali dari Matematika 2018. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta, rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada saat sekarang ini, yang mana alhamdulillah sudah banyak yang hadir di Zoom meeting ini. Selanjutnya, selawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mungkin dari kata sambutan saya akan memperkenalkan apa yang disebut dengan biodesain itu. Nah, jadi biodesain ini merupakan program dari bidang Departemen Media dan Informasi, yang mana ini diadakan selama 2 kali, dan ini yang pertama kalinya pada tanggal 25 Januari 2022. Nah, jadi biodesain ini tujuannya agar menambah soft skill dari anggota Himabio, terutama pengurus Himabio dalam bidang desain, dengan sasaran utamanya pada program kerja ini adalah anggota dari Himabio FMI Paunan periode 2021-2022. Nah, jadi pada tema biodesain yang pertama ini adalah kami mengangkatkan, yaitu upgrade your CV with creative design. Nah, jadi pada harapannya dari kami semua, yaitu peserta yang mengikuti biodesain ini akan mendapatkan skill bagaimana cara membuat CV, bagaimana cara membuat lamaran kerja gitu, terutama di kurikulum vitae, yang mana nantinya akan berguna pada dunia kerja nantinya. Dan harapannya bisa dari peserta semua bisa mengikuti pelatihan ini secara baik, dan juga nanti bisa dipraktekkan secara langsung dari PC-nya juga itu, yang mana kita menggunakan aplikasi Canva. Nah, mungkin ini tujuannya dari CV ini, yang dalam waktu dekat ini adalah mungkin dari rekan-rekan dari Uda Uni dan rekan-rekan semua ini mengajukan seperti pendaftaran beasiswa. Nah, ada juga Uda Uni yang akan nantinya memasuki dari internship ataupun lowongan pekerjaan. Nah, itu berguna bagi Uda Uni dan rekan-rekan semua yang mengikuti dari latihan biodesain ini. Itu saja kalau dari saya, dari sambutan saya selaku Koordinator Media dan Informasi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam acara biodesain ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Himabio kepada Saudara Haris Martin, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih dapat mengadakan kegiatan baik itu secara online pada masa pandemi, yang insya Allah kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan yang banyak offline ya. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali mungkin diucapkan terima kasih banyak pertama kepada pemateri kita saat ini, Uda Ali Rahmat, yang telah bersedia membagikan ilmunya pada kegiatan kita ini, itu acara biodesain. Kemudian terima kasih juga kita ucapkan pada rekan-rekan pengurus Himabio, terutama bidang Medinfo yang telah membantu
mengangkatkan acara ini, dan seterusnya kepada Udauni dan rekan-rekan peserta yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini. Semoga biodesa ini dapat jadikan sebagai sarana di mana kita dapat meningkatkan soft skill kita di bidang desain, yang mana pada zaman teknologi sekarang ini kemampuan soft skill di bidang desa itu tentu sangat diperlukan, baik itu di dunia kerja nanti ataupun di dalam berorganisasi nantinya. Harapannya Udauni dan rekan-rekan sekalian dalam mengikuti kegiatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diberikan oleh pemateri kita dapat kita ambil dan dapat kita gunakan nantinya dengan sebaik-baiknya pada baik di dunia kerja ataupun dunia organisasi. Mungkin sekian dari saya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena dari Iora lagi terkendala jaringan, selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Saudara Jeffriel. Kepada Saudara Jeffriel disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan acara kita, alangkah baiknya kita menadahkan tangan dan memohon kepadanya seraya berdoa demi kelancaran acara kita ke depannya. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan bagi yang non-muslim harap mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afina ma huwa yukafi'u mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kepadamu. Pada saat ini kami hadir dan melaksanakan acara Biodesign 1 dengan tema Upgrade Your CV with Creative Design. Tiada harapan dan damaan kami, melainkan mengharapkan berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikan kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan ini, dengan mengharapkan kemanfaatan, ridho dan berkah dalam pelaksanaan acara ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saatnya kita masuk ke inti acara kita pada siang hari ini. Sebelum dimulainya pelatihan pada siang hari ini,
Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Namanya adalah Ali Rahmat Putra. Dia adalah seorang graphic designer dan juga ilustrator dengan riwayat pendidikan, pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Padang, dan sekarang ini menjadi mahasiswa jurusan matematika di Universitas Andalas. Beliau mempunyai banyak pengalaman, yaitu salah satunya pernah menjadi freelance ilustrator, koordinator divisi di Himpunan Mahasiswa Matematika. Beliau juga pernah menjadi lecturer atau asisten dosen. Pemateri kita pada siang hari ini menguasai beberapa skill, yaitu dia ahli menggunakan aplikasi Illustrator, Photoshop, Figma, dan Premiere. Tanpa berlama-lama lagi, untuk itu mari saja kita sambut pemateri kita pada siang hari ini, Saudara Ali Rahmat Putra. Kepada Saudara Ali Rahmat Putra, disilahkan. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin minta tolong kepada host untuk izinkan share screen. Ya, baik. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi, Saudara Haris Martin, dan yang terhormat kepada Koordinator Bidang Medinfo, yaitu Saudara Yuda. Dan yang saya banggakan itu teman-teman dari Himabio, dari peserta Himabio. Baiklah, mungkin singkat saja untuk perkenalannya. Saya langsung saja untuk masuk ke materi, agar waktunya juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi ya, teman-teman semua. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Canva untuk membuat CV atau curriculum vitae. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu website Canva yang seperti udah dikirimkan oleh panitia itu ke kolom chat. Dan di sini Canva ini sangat fleksibel ya. Jadi kita udah ada template disediakan oleh Canva. Nah, kita bisa langsung search ada di sini, ada curriculum vitae. Dan misalnya sudah muncul semua template untuk CV. Nah, namun karena itu template, jadi ada kemungkinan CV kita sama dengan orang lain. Nah, itu kan akan kita hindari. Oleh karena itu kita perlu membuatnya sendiri. Nah, agar kita bisa membuat sendiri, itu mungkin saya langsung masuk ke langkah-langkahnya aja. Untuk itu kita harus memilih ini, yang create a blank resume. Pilih ini agar nanti terbuka halaman baru di website kita. Nah, sudah terbuka halaman baru. Jadi di sini baru halaman kosong ya. Nah, sebelum kita mengisi CV ini, kita harus tahu dulu apa aja yang perlu di CV. Mungkin sekilas saja ya untuk ini. Nah, jadi yang perlu di CV itu apa saja? Yang pertama itu foto. Yang kedua itu nama kita, nama lengkap. Yang ketiga ada profesi jika ada, atau bisa dibuat mahasiswa. Selanjutnya ada kontak, baik itu nomor telepon, alamat, email, dan website. Website ini seperti portofolio kita yang berupa website bisa dimasukkan, atau sosial media. Nah, selanjutnya ada profile. Profile ini seperti gambaran singkat atau penjelasan tentang diri kita. Selanjutnya ada skill, ada software, ada bahasa, dan ada hobi. Namun ini kan tidak
semuanya harus yang esensial itu atau yang penting itu adalah seperti kontak, professional profile, edukasi, pengalaman kerja, dan prestasi jika ada. Nah, begitu. Itu sekilas tentang apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam CV. Nah, di sini kita akan membuat CV yang memiliki desain. Untuk pertama-tama itu kita harus mengetahui dulu tentang layout. Nah, layout itu adalah tata letak dari suatu objek di dalam desain tersebut. Nah, jika kita membuat CV itu layout pada umumnya adalah seperti ini. Di sini ada, di sebelah kiri ini ada bagian pertama, lalu di sebelah sini ada bagian sini ada bagian selanjutnya, dan di bagian sini ada bagian selanjutnya. Biasanya CV terdiri dari 3 bagian ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita bisa menambahkan elemen-elemen tersebut, caranya kita melihat di tab sebelah kiri atau menu bar di sebelah kiri, itu bisa kita lihat ya, ada templates, elemen, upload, text, video, dan more. Nah, kita pilih yang elements, lalu kita pergi ke lines and shapes. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang kita butuhkan. Selain itu ada upload. Nah, di upload ini kita jika ingin memasukkan gambar atau foto itu bisa diupload seperti contoh yang sudah jadi ini. Kita menggunakan tools upload ini. Selanjutnya ada teks. Nah, di teks ini untuk kita memasukkan teks yang kita ingin masukkan seperti nama, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya video, tapi kita tidak perlu, dan ada more. Ini lebih lengkapnya bisa dilihat sendiri nantinya. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba membuat sendiri untuk CV. Mungkin untuk ini saya tiru itu CV saya sendiri ya. Nah, saya akan mencoba masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentunya kalau apakah ini nampak semuanya untuk share screen-nya? Nampak udah? Ada. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita perlu memasukkan sebuah kotak dulu. Jadi kita cari di tab elements, lalu kita pindahkan ke sini. Caranya tinggal ditarik aja, diklik lalu ditarik ke sini. Untuk menghapus seperti biasa kita tekan delete pada keyboard. Untuk mendesain ini saya sarankan itu menggunakan laptop ya teman-teman atau komputer karena jauh lebih mudah dan lebih efisien untuk kerja nantinya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah warna. Itu ada tools di sebelah sini yang berupa warna ini. Kita klik, lalu kita ubah ke warna yang kita inginkan. Namun jika belum ada warna yang sesuai, bisa kita pilih di sini. Tanda tambah ini, lalu kita pilih sendiri. Ini juga bisa digeser agar mendapatkan warna-warna lainnya. Oke, kita di sini menginginkan warna yang agak gelap saja, jadi oke, pilih yang ini. Sudah, lalu selanjutnya kita perlu mengupload foto. Nah, jika belum ada foto teman-teman di sini, silakan tekan yang ini aja, upload media. Lalu nantinya akan pindah ke file manager dan akan diminta untuk upload foto yang kita inginkan. Nah, selanjutnya karena saya sudah upload, jadi tinggal diklik saja agar muncul di sini. Oke. Nah, jika teman-teman ingin memperbesar atau memperkecil ukuran layar kerjanya, itu bisa menggunakan slider di bawah ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menyesuaikan ukuran fotonya. Seperti yang contoh yang punya saya ini, ukuran fotonya seperti itu. Caranya adalah tinggal digeser-geser aja fotonya itu otomatis akan
memotong fotonya secara langsung. Nah, jika teman-teman menggeser yang di sini, itu akan memotong fotonya, namun jika teman-teman menggeser yang bulat-bulat, itu akan memperkecil ukuran fotonya, atau memperbesar. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi karena saya ingin memotong foto, jadi saya menggunakan bagian sebelah yang ini, atas, bawah, kiri, kanan. Oke, selanjutnya disesuaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tools text. Di sini ada tools atau ya untuk teks. Nah, di sini kita akan menyesuaikan yang mana yang kita perlu. Misal kita perlu nama. Nama di sini saya gunakan itu hurufnya bold ya atau tebal. Jadi mungkin kita bisa pakai di sini heading. Jadi tulis nama sendiri kan. Untuk mengatur tulisannya itu mau rata kiri atau kanan itu bisa di bagian sini ya teman-teman. Lalu jika ingin mengatur jarak antara baris itu bisa kita pilih yang di sini. Nah, jika ini kan saya rasa terlalu jauh ya. Nah, jadi bisa dikecilkan seperti ini. Nah, untuk letter spacing ini jarak antar huruf. Nah, ini sebaiknya dinolkan saja karena itu memang yang biasanya dipakai 0. Oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk font, bisa dicari juga di sini ya teman-teman. Yang teman-teman inginkan. Misal saya di sini memakai Montserrat. Nah, di sini bisa di-select aja. Oke. Lalu jika teman-teman ingin di-boldkan juga bisa. Nah, mungkin sekalian memberikan itu ya, sedikit pengetahuan tentang aplikasi-aplikasi ini. Untuk Canva itu sangat terbatas penggunaannya. Jadi saya sarankan memang menggunakan aplikasi desain yang lebih proper seperti Figma atau Illustrator dan lain-lain. Tapi saya sarankan Figma karena itu bisa diakses secara online juga. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Ini pilihan fontnya itu sangat terbatas gitu. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan coba font yang masalah extra bold. Nah, yang tadi itu berlaku juga di tulisan ya. Jadi untuk memperkecil tulisan bisa menggunakan yang ini. Selanjutnya itu tinggal disesuaikan. Jika ingin merubah warna tulisan itu ada di sebelah sini, text color. Lalu kita ubah sendiri sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya itu ada tulisan Illustrator. Selanjutnya ada tulisan Illustrator. Dan di sini itu rata kiri lagi. Dan itu tulisannya bisa disesuaikan aja. Seperti misalnya ini saya gunakan yang medium. Oke, ini dihapus saja. Lalu kita tulis Illustrator. Untuk warna itu seperti tadi kita bisa sesuaikan. Jika belum terlalu sesuai bisa kita ubah sendiri. Oke. Nah, ini karena ukurannya kurang besar mungkin bisa disesuaikan juga. Untuk menggeser itu pilih tanda ini ya teman-teman, ada seperti tanda plus yang ada panahnya itu tinggal digeser dan digeser sesuai teman-teman inginkan seperti apa. Oke, jadi sudah ada seperti ini. Nah,
Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu memang penggunaannya itu tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misal kita menginginkan tulisan seperti ini, ya kita gunakan tools yang seperti tadi. Ada teks dan itu untuk merubah-rubahnya ada di sebelah di atas ini, seperti ada font, ada ukuran tulisan, ada warna tulisan, dan ada juga alignment atau rata kiri atau rata kanan atau rata tengahnya. Dan juga ada letter spacing. Itu bisa diatur semua di atas ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan kontak dan latar belakang pendidikan ya. Nah, seperti ini kalau misalnya teman-teman lihat itu saya tambahkan di sebelah kirinya itu ada seperti ini ya. Ada seperti garis warna ungu. Nah, itu bisa ditambahkan dengan cara menggunakan ini atau menggunakan garis. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, ada garis lines and shape. Bisa teman-teman juga gunakan garis, tapi garis ini kurang fleksibel karena memang tidak bisa diatur secara bebas gitu. Jadi kita gunakan saja kotak di sini. Kotak ini agar lebih mudah kita zoom in aja ya. Nah, selanjutnya kita tinggal sesuaikan sesuai ukurannya. Juga kurang bisa itu ya. Seperti ini. Kotak ini sepertinya tidak bisa terkecil ya. Maksimal segini, jadi kita gunakan yang garis saja. Nah, seperti tadi itu bisa kita atur ya untuk semuanya di bagian atas ini. Mau kita pertebal dia atau ubah warna itu bisa semua. Jadi kita coba gunakan ini, lalu kita lihat masih terlalu tipis ya, jadi kita coba tebalkan. Setelah ditebalkan itu bisa kita pindahkan. Bisa kita geser sedikit. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teks lagi untuk membuat teks. Di sini kita coba buat memakai subheading ya. Lalu kita pakai teksnya itu oke, di sini kita ubah warnanya itu menjadi warna putih. Lagi-lagi untuk mengubah semuanya itu kita tinggal lihat di bagian atas. Oke, selanjutnya itu kita tinggal memperkecilnya dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan di sini mungkin kita pakai ini aja 14. Nah, jadi memang langsung dapat itunya. Ukuran pastinya di bagian sebelah atas. Oke, selanjutnya itu ada font, email, dan address. Oke. Balik lagi kita ke teks dan kita tambahkan subheading lagi boleh atau teks yang di bawah ini. Tapi di sini saya akan menggunakan subheading lagi. Nah, kita coba aja mungkin sedikit ya untuk mempersingkat waktu juga. Ada font. Nah, di sini juga teman-teman bisa menduplikat ini dengan shortcut itu ditekan Alt. Pertama ditekan dulu apa yang mau digandakan atau diduplikasi, lalu ditekan Alt, lalu ditarik ke bawah atau ditarik ke manapun lah itu.
Itu bisa untuk menduplikasi itunya. Oke, lalu nah seperti itu. Lalu kita akan buat saja sesuai keinginan teman-teman. Di sini jangan lupa ditukar ya untuk fontnya itu misalnya seperti ini misalnya. So, tinggal dipindahkan. Nah, lalu jika teman-teman ingin memindahkan dua objek secara bersamaan, itu tinggal dipilih saja keduanya. Pertama ditekan objek pertama, ditekan shift di keyboard, lalu ditekan objek kedua. Nah, itu akan otomatis menseleksi kedua objek tersebut. Sehingga kita dapat langsung memindahkan dua objek tersebut secara bersamaan. Oke, mungkin akan saya persingkat saja ya. Untuk tools-toolsnya kira-kira sama saja untuk yang tadi. Ada teks, ada objek, dan lain-lain. Nah, misalnya kita ingin membuat bagian skills ini. Jadi ada bulat-bulat seperti itu kan. Nah, itu bisa kita buat juga seperti tadi itu. Nah, seperti ini. Misal ada skills. Pertama kita pergi ke elemen lagi. Kita buat di sini kita cari di sini ada bentuk bulat, lalu kita perkecil saja. Nah, setelah itu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sama seperti tadi itu kita tinggal duplikasi dengan cara tekan Alt, lalu geser ke kanan. Karena kita ingin membuatnya itu duplikasi ke kanan. Lalu kita. Nah, lalu ada shortcut juga. Setelah kita duplikasi ini, Alt dan kita geser ke kanan, itu bisa kita tekan Ctrl D untuk menduplikasi benda yang sama. Benda yang sama dengan jarak yang sama. Jadi itu akan mempersingkat waktu juga. Kita duplikasi. Nah, seperti itu kan. Nah, lalu kita tinggal mengubah warnanya. Untuk itu untuk menghemat waktu juga kita bisa menseleksi seperti ini atau ya menseleksi satu persatu dengan tekan shift tadi. Lalu kita akan ubah warnanya di sini dan ubah yang ini ke warna yang lebih pudar atau warna yang lebih pudar. Oke, seperti ini. Itu untuk yang bagian skill. Nah, mungkin kita coba pindah ke yang ini ya. Yang sudah jadi yang dari Canva-nya. Nah, sama seperti tadi, cara membuatnya itu juga sama itu. Untuk yang bulat-bulat seperti ini, itu tinggal mencari aja di elements itu circle atau di lines and shape ini. Tinggal di see all atau lihat semua. Lalu tinggal kita pilih. Nah, untuk yang paling penting diingat untuk CV ini adalah yang tadi, yaitu layout. Jadi memang harus memiliki layoutnya terlebih dahulu jika ingin membuat CV. Jadi kalau kita sudah mempunyai layout, itu akan jauh lebih mudah untuk mengatur tata letak CV kita. Nah, untuk isinya itu seperti tadi, dan layoutnya itu yang seperti ini. Nah, seperti ini tadi. Tapi ini bukan layout yang
mutlak ya. Jadi bisa teman-teman kreasikan apakah ingin membuat seperti ini. Atau bisa juga teman-teman kreasikan seperti sebebas yang teman-teman inginkan gitu. Nah, mungkin karena waktu yang cukup terbatas ya untuk pembuatan CV ini tidak bisa sampai selesai. Jadi saya coba jelaskan di waktu yang tersisa ini tentang tools-toolsnya dan beberapa lagi yang perlu dijelaskan. Nah, itu terkait tools frame. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika teman-teman melihat ke bawah itu ada frame. Nah, ini berguna jika teman-teman ingin membuat foto itu berbentuk tidak kotak seperti ini. Jadi ingin membentuk bulat. Misal seperti pada contoh kita tadi, contoh yang udah jadi dari Canva-nya. Nah, itu tinggal teman-teman klik aja di sini, lalu teman-teman sesuaikan. Misal sesuaikan di sini. Nah, lalu dirasa sudah cocok. Nah, gambar yang sudah diupload tadi, atau sudah masuk ke dalam sini, tinggal kita tarik aja ke dalam. Sebentar. Tinggal kita tarik aja ke dalam sini. Memang agak susah ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tarik ke sana, dia otomatis sudah langsung memasukkan gambar ke dalam frame tadi. Nah, jika ingin memperkecil atau memperbesar, itu bisa diklik 2 kali pada frame-nya. Nah, seperti ini. Nah, bisa diperbesar. Dan bisa diatur tata letaknya. Oke, seperti itu. Orang tengah, jadi bisa tinggal digeser-geser saja. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat contohnya tadi, itu ada seperti ada lingkaran lagi di luar. Nah, itu kita tinggal menambahkan aja ini. Lalu kita kecilkan. Lalu kita ubah warnanya itu menjadi warna putih misal. Nah, lalu untuk mengatur posisi ini kan dia tertutup oleh si lingkaran. Ini perlu kita pindahkan ke belakang. Caranya itu adalah seperti ini. Kita tekan di position, lalu kita tekan backward. Atau kalau ingin cepat itu bisa pakai shortcut. Ini ada tertulis juga di Canva ya, Control sama kurung siku kiri. Nah, kita coba pakai shortcut saja. Nah, jadi seperti ini. Kalau ingin di belakangnya lagi bisa juga. Jadi dia tergantung objeknya. Karena ini objek sebelum si lingkaran putih ini adalah objek foto. Jadi kalau kita tekan sekali itu dia akan pindah ke bawah foto tapi belum sampai ke bawah si kotak hitam. Jadi kita kalau ingin memindahkannya ke bawah kotak hitam, kita tekan kontrol sama kurung siku kiri tadi ke bawah. Nah, sehingga dia akan berpindah. Nah, itu akan kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Jika ingin membuatnya seperti yang ada di contoh tadi. Oke. Berhubung waktunya sudah habis ya untuk 25 menit penyampaian materi, jadi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Uda Ali atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat Zoom ini.
Mungkin saya ulangi sekali lagi kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Waalaikumsalam. Itu ada yang ngechat di kolom chat. Baik, dari kolom chat Zoom ini ada Afifah Apriliana. Mungkin ingin bertanya kepada saudari Afifah Apriliana, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, mungkin saudari Afifah tadi masih menuliskan jawabannya. Sekarang ada pertanyaan dari Anissa Aprilita. Pada Anissa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan Udauni dan rekan-rekan semua. Saya Anissa. Anissa izin bertanya kepada Udali. Mungkin Nisa masih bingung terkait dengan perpaduan antara perpaduan warna antara background dengan font. Nah, Nisa tuh mau nanya, biasanya Udali untuk nyari referensi untuk perpaduan warnanya itu biasanya dari mana udah? Biar warnanya itu padu atau seimbang gitu udah. Nyari referensinya gitu udah. Oke, baik. Mungkin Makasih sekian. pertanyaannya dari Nisa. Ya udah. Ini apa langsung jawab moderator atau gimana? Boleh, udah langsung dijawab saja pertanyaannya. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, nah jadi terkait pertanyaan Anissa tadi, gimana cara mencari warna yang cocok atau paduan warna yang bagus itu gimana? Nah biasanya tuh udah pakai website yang buat warna gitu. Nah jadi di sini ada salah satu yang ada rekomendasian ya, itu Color Hunt. Itu tinggal di search aja di Google-nya ada Color Hunt. Nah itu tinggal kita klik website yang paling atas. Nah di sini bisa kita lihat ya kombinasi-kombinasi warnanya. Nah kalau kita mau warna yang spesifik, misal kita inginnya dominan warna biru, nah itu tinggal dipilih aja di sebelah kiri sini. Itu misal untuk yang kalau yang sebelah kiri sini ada apa ya, mood dari warnanya, misal kayak pastel, neon. Nah kalau misalnya spesifik warna itu sebelah di search palette nih. Jadi ada warna biru, ada green, red, pink, dan lain-lain.
Misal kita ingin warna biru, tinggal diklik aja warna biru. Nah, kalau misalnya ingin lebih banyak lagi, misal kita ingin spesifik biru dan merah, itu tinggal kita klik aja biru sama merah. Nah, jadi otomatis dia akan menampilkan warna-warna yang merupakan ada kombinasi dari dua warna yang kita pilih gitu. Selain di color hunt ini juga sebenarnya bisa kita lihat di sini ya, di free pick ini. Nah, jadi di free pick ini juga bisa cukup banyak referensi. Nah, tapi di free pick ini filenya ini bisa kita edit, tapi bukan melalui Canva. Setahu saya, setahu dia itu nggak melalui Canva. Tapi itu pakai aplikasi seperti CorelDRAW atau Illustrator gitu untuk ngedit yang dari Freepik ini, ada website Freepik namanya. Begitu. Nah, jadi di sini juga bisa kita lihat warna-warna yang bagus ya. Nah, jadi misal seperti warna ini, bisa kita klik aja ini. Nah, tapi ini kan bukan tentang CV ya, tapi nggak apa-apa kita coba karena kita suka warnanya, kita ambil dari sini. Nah, dari warna tersebut barulah kita aplikasikan ke yang kita punya tadi, layout yang kita punya tadi, entah kita buat layoutnya seperti ini atau bagaimana, itu kan tergantung kita, atau seperti ini. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya untuk warna ini cari di website, namun website ini tidak cuma Color Hunt, jadi ada banyak yang lain. Tapi yang bagus ini salah satunya Color Hunt, atau bisa kita cari juga di website-website lain tentang CV. Nah, dari CV yang udah ada itu baru kita ambil warnanya dan bisa kita aplikasikan ke CV kita. Kira-kira gitu, dan dikembalikan ke moderator. Terima kasih udah atas penjelasannya. Bagaimana dari Anissa, atau apakah sudah jelas penjelasan dari materi kita? Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk Udali. Boleh nih saya bertanya lagi satu kali lagi udah? Boleh nih, lanjut. Jadi tadi udah kayak nyantumin ada sebuah contoh CV udah. Jadi pas di bagian skillnya itu ada kayak bulat-bulat itu kayak dikasih warna color palette gitu udah. Nah, itu cara cepatnya itu di Canva gimana caranya udah? Di bagian skill gitu ada kayak bulat-bulat gitu nah. Bagian elemen. Yang ini berarti ya? Iya udah. Tapi menggunakan warna kayak color palette gitu loh udah. Kurang paham udah sama pertanyaannya. Jadi yang misal mau buat color palette untuk digunakan gitu, jadi kita buat di bulat-bulat itu. Iya udah. Ya gitu dah. Oke. Mungkin udah langsung jawab ya moderator. Nah, jadi gimana biar bisa kita jadiin si bulat-bulat ini color palette ya? Nah, ke website yang tadi kan di sini ada, misal kita ingin yang ini kan, yang warna seperti ini, dan kita udah dapat color palette-nya seperti ini, yang paling atas sebelah kiri ini kan. Nah, kita pingin biar di Canva itu langsung ada referensi kita gitu, jadi nggak perlu balik-balik ke sana kan, kita perlu buat color palette-nya di sini. Nah, itu yang udah tahu untuk Canva ya. Kalau di sini itu udah bisa langsung kita copy. Nah, jadi tiap kita gerakkan mouse ke sini, kursor ke sini itu langsung muncul ya, ada tag warnanya. Nah, itu tinggal kita tekan, kita klik aja. Nah, itu makanya udah sarankan website ini karena itu emang mudah banget untuk dapatin warnanya semua. Nah, terus kita pergi ke sini misal.
Nah, kita klik aja di sini kan. Nah, lalu kita coba kita copy aja ke sini. Nah, setelah di copy itu kan udah langsung muncul tuh. Dari yang kita search itu yang kita dapat ini. Nah, kita cek ke sini. Nah, itu kan sama persis ya warnanya. Habis itu yang kedua juga sama kayak gitu. Nah, tapi kayaknya di Canva ini setahu udah emang nggak bisa kita kayak kayak yang di aplikasi-aplikasi desain lain, misal seperti di Illustrator atau di apa gitu kan. Sebentar. Nah, kalau di sini itu misal ada Figma. Figma itu juga bisa untuk mendesain CV. Nah, jadi kelemahan di Canva itu kita nggak bisa mengambil warna yang udah ada di layar itu. Setahu udah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman udah ada yang tahu caranya, mungkin boleh juga sharing di sini. Setahu udah itu emang caranya harus kita sesuaikan gitu. Nah, tapi di Canva ini kalau kita udah menggunakan suatu warna, itu udah otomatis ke apply di sini. Nah, jadi misal kita ingin ubah yang ini. Nah, misal kita ingin ubah warna yang kotak hitam ini. Kita klik di sini, nah dia udah langsung otomatis ada di sini kan. Color palette-nya yang kita mau. Nah, jadi kita tinggal apply aja yang sesuai yang kita inginkan. Gitu kira-kira. Jadi untuk pertanyaan Nisa tadi, apa ada cara cepatnya kalau mau ituin color palette? Ya, yang udah tahu cuma itu untuk cara cepatnya. Gitu. Oke, terima kasih udah atas penjelasannya. Gimana Nisa? Apa sudah jelas? Baiklah, terima kasih kepada Uda Ali untuk penjelasannya cukup jelas sudah. Terima kasih Uda. Oke. Oke, selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi dari kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan udah. Pertanyaan pertama dari Afifa. Kalau kita ingin mendesain seperti bikin poster, apakah ada aturan khusus atau aplikasi khusus yang lebih menarik untuk mengeditnya? Serta apakah ada yang harus dipelajari dalam mendesain? Sekian, terima kasih. Mungkin bisa dijawab udah. Oke. Baik, saya langsung izin menjawab pertanyaan dari saudari Afifah. Yaitu pertanyaannya tadi, kalau ingin mendesain, apakah ada aturan khusus atau aplikasi khusus? Aturan khusus atau aplikasi khusus yang lebih menarik atau lebih baik untuk mengeditnya, dan apakah ada yang harus dipelajari? Oke. Nah, untuk aturan khusus dalam mendesain. Aturan khusus dalam mendesain itu ada. Dan cukup banyak. Jadi sebenarnya saya ada itu untuk artikelnya dari aturan-aturan mendesain itu, tapi sayangnya di laptop ini sudah terreset ya, jadi nggak ada lagi artikelnya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit untuk aturan-aturannya itu. Yang pertama itu ada mungkin saya izin cari itu dulu ya. Waktu itu ada file materi untuk pelatihan di himpunan saya, itu bisa saya coba share screen.
Nah ini, nah jadi di sini ada sedikit. Jadi ini model yang dibuat pas pelatihan desain Himatika kemarin. Nah di sini, jadi untuk dalam desain itu apakah ada aturan? Ada. Nah aturan-aturannya itu mengikuti beberapa prinsip ini atau biasa dikenal tuh sebagai basic principles gitu. Nah ada beberapa ya, ada. Kalau saya ada 10. Yang pertama itu ada titik, garis, dan bentuk. Yang kedua ada warna. Ketiga ada typography. Yang keempat ada spacing. Yang kelima ada keseimbangan, ritme, dan kontras. Yang keenam ada skala. Yang ketujuh ada grid dan alignments. Yang kedua ada tekstur dan pola. Yang ke-8 ada tekstur dan pola. Ada 8 ya. Di sini ada sedikit penjelasannya. Titik, garis, dan bentuk. Nah jadi nah titik, garis, dan bentuk. Jadi 3 hal tersebut, yaitu titik, garis, dan bentuk, itu sangat mendasar karena emang kita mendesain pasti dari titik, garis, sama bentuk. Nah itu basic pertama. Jadi seperti saya buat layout tadi ya, itu kan dibentuk dari bentuk-bentuk kotak aja. Nah itu dasar-dasarnya. Jadi dengan bentuk-bentuk itu bisa tertata terlebih dahulu kalau kita mau membuat sesuatu. Nah selanjutnya ada warna. Nah di warna ini itu emang agak tricky ya, agak susah juga memilih warna. Nah, jadi solusi itu seperti yang ditanyakan Nisa tadi, cara memilih warna itu emang harus menggunakan website atau kalau kita emang sudah mengerti tentang warna itu bisa kita aplikasikan sendiri. Nah, jadi warna ini cukup kompleks, bisa teman-teman coba cari sendiri di Google nantinya. Ada beberapa teori warna yang perlu diperhatikan kalau emang mau desain. Yang penting itu memang kontras dan tidak nabrak lah warnanya. Jadi seperti biru terang atau merah terang itu kan bakal nggak cocok ya kalau kita buat seperti ini misalnya. Merah terang di sini terus ada biru terang. Nah itu pasti akan aneh dilihat. Kalau misalnya ada merah dan tulisan biru itu kan aneh. Seperti itu. Misalnya ada typography. Typography ini lebih ke pemilihan tulisan. Nah, jadi typography yang baik itu memang tidak menggunakan banyak font. Misal kita mendesain CV tadi. Nah, CV saya ini memang hanya menggunakan 2 font atau 1 font kalau salah. Yaitu ada Poppins sama Montserrat. Nah, di sini ada contoh font Poppins itu jenisnya sans serif dan ada font serif yaitu font yang kesannya lebih klasik. Nah, itu juga tergantung penggunaan teman-teman. Kalau misalnya mau lebih modern, jangan menggunakan yang serif, tapi yang lebih klasik itu gunakan font serif. Soalnya ada spacing atau penjarakan antar konten. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Kalau misalnya konteks sesuatu itu masih berkaitan erat, itu biasanya jaraknya berdekatan. Namun jika konteksnya sudah berbeda seperti contoh ini, itu bisa jaraknya akan kecil. Bukan akan kecil, sorry, akan lebih besar. Selanjutnya ada keseimbangan, ritme, dan kontras. Itu lebih ke pengaturan agar sesuatu itu ada yang lebih menonjol, ada yang lebih tidak menonjol dan dibandingkan yang lainnya. Jadi seperti ini. Judul, subjudul, isi dari topik. Yang sebelah kiri ini kan sangat tidak jelas yang mana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, sedangkan jika memperhatikan ritme, keseimbangan, kontras, itu seperti yang di kanan ini penerapannya. Ada judul, ada subjudul, dan ada isi topik. Jadi mata kita kan otomatis melihat judul terlebih dahulu karena lebih tebal dan lebih besar. Nah, selanjutnya baru subjudul dan baru isi. Oke, selanjutnya ada skala. Terus skala ini masih erat hubungannya sama yang sebelumnya. Ada kontras tadi itu. Skala ini lebih digunakan ke hierarki dalam desain. Jadi apa yang ingin kita tonjolkan di dalam desain itu biasa harus lebih besar. Kalau misalnya dalam contoh tulisan itu lebih besar dan lebih tebal. Jadi seperti ini di judul tuh judul lebih besar dan di bold tulisannya. Seperti itu. Selanjutnya ada grid dan alignment.
ini bisa tergantung. Jika seperti alignment ini, ada teks yang harus menggunakan rata kiri kanan, ada yang tidak. Nah, selanjutnya tekstur dan pola. Nah, tapi ini tidak terlalu tidak terlalu esensial, jadi bisa di skip aja. Kecuali desain kompleks begitu. Nah, itu sedikit untuk tentang apakah desain itu memerlukan ada aturannya, ada. Nah, itu aturannya. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tentang aplikasi apa yang bisa digunakan. Nah, aplikasi yang bisa digunakan itu yang saya rekomendasikan itu Figma, karena dia emang online dan bisa dipakai gratis gitu. Sedangkan kalau misalnya mau menggunakan Illustrator atau Photoshop, ini seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di bawah layar ini ada Illustrator dan Photoshop, itu biasanya bayar. Tapi kalau emang mau gunakan juga ada yang bajakan, tapi tidak saya rekomendasikan karena takutnya bakal mengundang virus gitu. Itu untuk pertanyaan tadi apakah sudah terjawab? Mungkin dikembalikanlah ke moderator. Terima kasih udah atas jawabannya yang cukup detail. Bagaimana Afifa? Apa bisa dimengerti penjelasan dari pemateri kita? Sepertinya sudah cukup jelas jawaban dari Uda Ali. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Mutia. Terkait materi yang telah disampaikan, apakah ada tips untuk memilih elemen yang cocok dengan CV yang ingin kita buat, yang bukan template? Mungkin bisa dijawab langsung udah pertanyaannya. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Uni Mutia, itu apakah ada tips untuk memilih elemen yang cocok dengan CV yang kita buat? Oke, jadi untuk memilih elemen yang cocok, sebenarnya tidak ada tips tersendiri ya, tapi itu tergantung dari apa yang kita butuhkan. Nah, jadi di CV ini sebenarnya ada dua. Ada CV yang memang menggunakan menggunakan desain seperti tadi, lalu ada juga CV yang simple seperti ini, namanya ATS friendly CV. Nah, itu hanya berupa tulisan dan latar putih gitu aja. Nah, jadi kalau misalnya memilih elemen itu disesuaikan dulu apakah ingin yang CV seperti ini, ATS friendly CV, atau CV yang bentuknya kompleks seperti ini. Nah, kalau dari saya pribadi memang nggak ada tips untuk memilih elemen, karena itu memang tergantung dari kebutuhan kita dan tergantung dari kemana kita akan apply suatu pekerjaan. Karena saya pernah dengar itu tentang CV ini, jika kita seorang desainer atau ilustrator, maka CV yang kita buat itu memang harus cukup kompleks gitu, karena itu yang menggambarkan kita seorang desainer atau ilustrator. Nah, sedangkan kalau kita ingin apply kerja ke perusahaan yang mungkin tidak mengharuskan CV-nya itu terlalu kompleks, itu tidak ada aturan khusus untuk memilih elemen. Namun, mungkin sedikit pandangan aja ya untuk CV ini terkait pertanyaan Mutia tadi. Nah, jadi
ada beberapa yang memang perlu kita pilih elemennya. Misal seperti skill. Skill ini kan kalau di contoh yang saya buat ini berupa bulat-bulat yang ada 4 level, dan kalau itu cuma berwarna ada 3 buah, itu berarti menunjukkan level kita baru 3 level gitu. Nah, itu bisa juga kita pilih kalau misalnya kita ingin menunjukkan seberapa persennya itu menggunakan seperti grafik loading atau bar gitu, itu maka kita gunakan elemen yang kotak misalnya. Nah, lalu kita bisa atur ukurannya untuk menggambarkan seberapa persen kita menguasai skill, misalnya seperti itu. Nah, tapi balik lagi ke keterbatasan Canva ya. Canva ini agak susah untuk membuat elemen-elemen yang seperti tadi itu. So, mungkin bisa kita lihat di sini. Contoh yang ini, nah ini kan juga menggunakan bar ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah itu memang, nah kalau di Canva ini memang ada template dari progress bar gitu. Dia itu bisa dicari mungkin di sini. Progress. Di sini. Jadi itu kan bisa diatur untuk presentasinya. Dan ini juga bisa kita atur juga ukuran besar kecilnya seperti itu. Misalnya kalau untuk tips yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih gunakan elemen yang simpel aja. Jadi jangan terlalu menggunakan banyak elemen. Misal kita sudah menggunakan elemen yang seperti ini, yang bulat, yang garis seperti ini, yang ada di sini. Yang ada di sini itu kan garis warna ungu. Nah itu memang kita gunakan lagi di tempat-tempat selanjutnya. Misal di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Nah, jadi emang menggunakan elemen-elemen yang simpel aja dan jangan terlalu banyak menggunakan elemen. Untuk jenis elemen yang harus dipilih itu saya tidak ada saran, tapi saran saya memang cuma itu aja. Gunakan elemen yang simpel aja dan jangan terlalu banyak elemen yang digunakan agar nanti CV kita itu tidak terlalu berlebihan dalam desain. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kalau misal kurang jelas boleh ditanyakan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaan dari Nitya tadi. Yang sudah direspon oleh Nina, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Gazia Fitria. Bagaimana cara agar bisa menciptakan desain kreatif dan orisinal kita yang bisa berbeda dengan desain orang lain dan menciptakan desain yang tidak terlihat penuh serta berlebihan? Udah mohon dijawab, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab pertanyaan. Ya, udah langsung jawab untuk pertanyaan dari Gazia, itu tentang bagaimana cara menciptakan desain yang kreatif dan orisinal kita yang berbeda dengan desain orang lain dan menciptakan desain yang tidak terlihat penuh serta berlebihan. Oke. Nah, yang pertama untuk menurut saya pribadi ya, itu untuk menciptakan desain yang orisinal, itu yang pertama mungkin saya bisa catat di sini. Caranya itu cari referensi. Nah, tapi di referensi ini mungkin bukan sebagai untuk referensi untuk kita tiru, tapi sebagai gambaran aja. Misal seperti
yang di sini kan. Nah itu kan secara tidak langsung itu merupakan referensi bagi kita. Nah itu kita pilih beberapa yang cocok, maksimal itu 5 aja, 5 CV misal yang kita rasa cocok dengan kita. Bentuk CV-nya atau desain CV-nya. Setelah kita pilih itu baru kita coba lihat dari mana segi kita sukanya, apakah dari segi ini atau dari segi itu. Nah, setelah kita cari referensi, nah selanjutnya itu baru kita coba yang seperti yang saya bilang tadi kan, coba lihat dari mana, coba lihat yang kita suka, dari segi mana yang kita suka dari desain yang telah kita cari tadi. Nah referensi itu kok bisa jangan banyak-banyak, 3 atau 5 aja, agar nanti kita tidak bingung, sehingga kalau kita terlalu bingung itu bakal susah nanti. Oke, nah selanjutnya itu ada, setelah kita coba lihat, nah baru kita coba cari warnanya, warna yang ada di sini tadi. Nah begitu. Setelah kita coba cari warna, baru kita coba kreasikan sendiri. Nah ini juga tidak hanya berlaku di CV ya, tapi jika teman-teman ingin mendesain sesuatu yang lain, misal seperti ilustrasi atau poster atau apapun, itu dasar-dasarnya sama. Jadi mungkin sering orang bilang itu konsepnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah jadi kira-kira seperti itu agar menciptakan desain yang orisinal, karena sebenarnya memang tidak ada desain yang orisinal. Pasti orang-orang yang membuat desain ini itu juga saling terinspirasi satu sama lain. Dia sudah membuat terinspirasi dari yang orang buat, dan orang yang membuat sebelumnya itu pun terinspirasi dari orang sebelumnya. Jadi memang terapkan aja konsep itu, amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati dulu desain yang kita ingin buat, yang kita suka. Lalu kita coba tiru. Maksud tiru itu bukan di copy paste habis, tapi emang kita coba tiru yang kita sukanya aja. Lalu kita modifikasi. Modifikasi ini disinilah kreativitas kita yang bermain. Gimana kita mengkreasikan apa yang sudah kita coba tiru tadi. Terus apa gitu original. Atau kalau emang benar-benar mau orisinal itu nggak usah cari referensi, tapi kayak mungkin sekedar lihat-lihat. Jadi saya mungkin sering enggak ya, kalau lagi mendesain tuh sekedar ngeliat-lihat desain yang lain aja, nanti baru coba desain sendiri. Nah itu juga bisa. Jadi kreasi kita tuh lebih kreatif. Nah selanjutnya cara menciptakan desain tidak terlihat penuh. Caranya itu sama seperti pertanyaan saudari Afifah tadi ya. Apakah ada aturan khusus? Cara biar desain itu tidak terlihat penuh ya emang mengikuti aturan-aturan yang ada tadi. Ada beberapa tadi kan, ada 8. Terutama di bagian ini, di bagian skala, di bagian keseimbangan ritme dan kontras, dan bagian spacing. Nah jadi kalau bisa itu memang diperhatikan tiga konsep itu agar tidak terlihat penuh, karena biasanya desain yang terlihat penuh itu terlalu banyak menggunakan elemen-elemen yang tidak perlu. Saya tidak ada contohnya, jadi nggak bisa melihatkan. Mungkin teman-teman juga pernah lihat desain yang terlalu penuh itu, jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi gunakan aja elemen yang perlu. Misal kita hanya ingin menyampaikan informasi di sebuah pamflet, seperti di postingan IG, himpunan atau BEM itu kan biasa kita berupa tulisan. Nah itu kalau saya dulu di Himatika tuh pas jadi koor itu bilang ke yang mendesain itu memang jangan terlalu banyak menggunakan elemen-elemen yang tidak perlu. Jadi kalau teman-teman lihat di IG Himatika itu kan desainnya emang simpel-simpel aja, kayak latarnya abu-abu, terus
cuma di tulisan. Nah itu sih untuk tips biar nggak terlalu penuh, itu gunakan aja elemen yang perlu, terus jangan terlalu banyak gunakan elemen yang berbeda seperti font tadi. Font cukup gunakan 2 atau 3 maksimal. Jadi kesan desain itu tidak terlalu rame dan simpel lah gitu. Dan lagi perhatikan juga ukuran dari desain yang kita ingin buat. Misal seperti desain itu di dalam kotak ini aja. Nah, jangan sampai semua objek yang penting yang ingin kita buat itu memenuhi kotak-kotak ini. Memang agak sulit dijelaskan ya, tapi yang penting itu dicoba gitu. Dicoba sendiri dan nanti pasti ada titik di mana kita bakal tahu ini salahnya di mana, ini salahnya di mana. Karena ini memang agak susah dijelaskan, jadi lebih ke pengalaman kita aja. Sekian jawaban dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak udah atas jawabannya. Terima kasih atas responnya, Bazia, dan sepertinya jawabannya sudah cukup jelas. Dengan itu sudah terjawab semua pertanyaan pada sesi diskusi kita kali ini, maka kita akan sesi acara selanjutnya. Sesi acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Koordinator Media dan Informasi Himabio tahunan pada Koordinator Medinfo, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Uda Ali selaku pemateri dari biodesain pada sore ini, dan terima kasih banyak kepada peserta juga yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi sertifikat ini sudah serahkan kepada Uda Ali Ramaputra selaku pemateri dari biodesain pertama, yang mana telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai pemateri pada acara biodesain ini. Dan semoga ini bermanfaat juga dari Udali untuk sertifikat ini, dan terima kasih banyak kepada Udali sekali lagi dah. Ya oke, sama-sama kepada rekan-rekan bidang rekan-rekan Himabio dan terutama rekan-rekan bidang Infokom ya. Terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya, dan juga sekalian saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian tadi. Baik, terima kasih banyak. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Baiklah, kepada rekan-rekan semua bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan dokumentasi. Mungkin bisa kita tunggu 10 detik.
Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kita lanjut untuk slide kedua. Mungkin rekan-rekan bisa on cam. Lanjut, 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah on cam dan mengikuti sesi dokumentasi ini. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, tibalah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa siang ini, Uda Ali, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan semoga kita dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat tadi untuk kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak udah. Makasih udah. Yuk sama-sama teman-teman dan Uda Uni dari Himabio. Izin live ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah.